pertemuan kali ini, Ibu mau membahas bab baru, yaitu sistem periodik unsur. Kalau kita mau membahas materi sistem periodik unsur, dasar daripada materi ini itu adalah di bab sebelumnya, yaitu bab struktur atom. Kenapa? Karena pada bab struktur atom, di sana kalian sudah bisa menentukan letak unsur dalam tabel periodik. Unsur itu golongan A atau golongan B, bahkan golongan aktinida atau lantanida. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah Ibu jelaskan bagaimana kalian bisa menentukan periode dan golongan suatu unsur, baik itu golongan utama ataupun golongan transisi, bahkan lantanida dan aktinida kalian sudah bisa. Nah, pada pertemuan kali ini, bagaimana kalian untuk bisa mengetahui dengan pasti letak-letak unsur itu dalam tabel periodik. Dalam tabel periodik, kenapa suatu unsur disusun dalam tabel? Itu tidak lain adalah untuk memudahkan kita mempelajari sifat-sifat unsur itu sendiri. Ingat, dalam tabel periodik itu ada lajur horizontal dan lajur vertikal. Ini adalah tabel sistem periodik, di mana kalau mau mempelajari kimia dengan mudah, kalian wajib mempunyai tabel periodik. Nah, jadi tabel periodik ini adalah kunci untuk memasuki ilmu kimia. Kita dengan mudah mempelajari bagaimana sifat-sifat unsur tersebut, ya. Karena apa? Karena di dalam tabel periodik, jadi sistem periodik model itu apa? Itu adalah suatu daftar unsur-unsur yang disusun dengan aturan tertentu. Dalam sistem periodik modern menyatakan bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Nah, jadi kita tahu bahwa sistem periodik modern yang kita pakai ini adalah berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Nah, jadi dalam tabel periodik ini ada lajur vertikal yang kita sebut dengan golongan, vertikal dari atas ke bawah. Contohnya misalnya golongan 1A. Nah, golongan 1A. Nah, ini golongan 1A ini dari litium ya, jangan hidrogen masuk golongan 1A. Hidrogen ini hanya ditempatkan ya. Nah, karena kebetulan sama-sama mempunyai satu elektron valensi. Nah, jadi kalau kita menyebut golongan 1A itu mulai dari litium, dari Li ya, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Nah, yaitu adalah golongan 1A. Nah, itu lajur vertikal. Tadi Ibu menjelaskan lajur vertikal yang menyatakan golongan. Sekarang lajur horizontal, yaitu dari kiri ke kanan. Itu yang menyatakan periode, ya. Contohnya pada periode kedua, itu sudah ditempati oleh 8 unsur, yaitu dengan nomor atom 3 litium, nomor atom 4 berilium, 5 boron, 6 karbon, 7 nitrogen, ya, ada 8 oksigen, 9 fluorin, dan 10 adalah neon. Nah, jadi periode kedua sudah ditempati oleh 8 unsur. Sama dengan periode 3. Periode 3 juga 8 unsur. Dimulai dengan nomor atom 11, yaitu natrium. Ya. Nomor atom 12 Mg magnesium, nomor atom
atom 13 aluminium, 14 adalah silikon, 15 adalah fosfor, belerang ya, sulfur itu nomor atom 16, 17 adalah klorin, dan 18 adalah argon. Nah, itu pada periode 3. Jadi periode 1 sampai dengan periode 3 itu disebut dengan periode pendek. Ya. Periode panjang itu karena di dalamnya ada masuk unsur transisi. Yaitu periode panjang mulai dari periode 4. Itu ada 18 unsur. Ya, ada 18 unsur. Periode 4. Itu dilihat dari Ca ini ya, dari kalium itu mulai periode 4, kalium dengan nomor atom 19. Lalu ada kalsium dan seterusnya sampai dengan dengan ini ya, kripton dengan nomor atom 36. Nah, itu disebut periode panjang karena ada 18 unsur. Ya, sama dengan nanti periode 5 dan seterusnya. Nah, ada di bawah tabel periodik ya. Nah, itu adalah blok F ya. Ibu ini tekankan lagi bahwa di dalam tabel periodik ini unsur-unsur menempati pada sesuai dengan subkulit terakhirnya. Misalnya dia golongan 1A ya, dan golongan 2A, karena dia berakhir di subkulit S, maka golongan 1 dan 2A ini bertempat tinggal ya di dalam tabel periodik itu di blok S. Jadi blok S itu pada golongan 1 dan 2A. Sedangkan blok P itu mulai dari golongan 3A sampai golongan 8A. Itu adalah blok P. Kenapa dia disebut blok P? Karena unsur-unsur ini dalam konfigurasi terakhirnya berakhir di subkulit P. Makanya di sini masih golongan A. Ingat, tatap muka sebelumnya pada video pembelajaran ketiga itu golongan A itu bila dalam konfigurasi elektronnya itu berakhir di subkulit S dan P. Berarti dia masih golongan A. Sedangkan bila suatu unsur dalam konfigurasi elektronnya berakhir di subkulit D, berarti dia golongan B atau sering kita sebut dengan golongan transisi. Nah, di mana itu letak golongan transisi? Nah, transisi itu golongan B itu letaknya dalam tabel periodik di antara golongan 2A dan golongan 3A. Nah, ya, di antara golongan 2A dan 3A. Ini adalah golongan transisi. Ya, golongannya memang ada 8, tapi sebenarnya ini adalah 10 golongan. Kenapa? Pada tatap muka sebelumnya, pada video pembelajaran ketiga, ya, di sana sudah Ibu jelaskan bahwa golongan 8B ada 3 golongan. Nah, bisa kamu lihat pada golongan 8B ada 3 golongan. Itu atasannya itu mulai dari Fe ya, besi, kobal, nikel. Itu sama-sama jadi Fe ya, besi, kobal, nikel, FeCO, Ni. Ini sama-sama pada golongan 8. Cuma elektron valensinya dia berbeda. Kalau Fe itu 8. Sedangkan kobal, Co itu 9. Ya, sedangkan si nikel Ni ke bawah itu adalah ada 10. Nah, pada tatap muka sebelumnya sudah Ibu jelaskan bahwa golongan 8B itu terisi elektron 8 sampai dengan 10 elektron. Dia masih masuk ke dalam golongan 8B. Makanya kenapa dalam golongan B di sini ada 3 golongan. Nah, sehingga pada golongan transisi itu ada 10. Kenapa 10? Sesuai dengan
keberadaan dia, bahwa golongan transisi, golongan B, ya, rumusnya di tatap muka sebelumnya, golongan B berarti dalam konfigurasi elektronnya dia berakhir di subkulit D. Dan D kalian ingat bahwa dia punya 5 orbital. Nah, karena masing-masing orbital maksimal 2, maka pada subkulit D maksimal 10 elektron. Makanya dalam menentukan golongan di sini juga maksimal sampai 10. Walaupun masih dimasukkan dalam golongan 8. Jadi golongan 8B itu terisi elektron valensinya ada 8 elektron, ada 9 dan 10 elektron. Nah, karena dia subkulit D, makanya dia termasuk golongan B. Makanya golongan B atau golongan transisi itu berada dalam tabel periodik, itu berada di dalam blok D namanya. Jadi golongan B ini disebut blok D. Sedangkan blok F yang mana? Blok F itu yang paling bawah, golongan lantanida dan golongan aktinida. Nah, ya, ini adalah blok F. Kalau dia berakhir di subkulit 4F, berarti dia masuk golongan lantanida. Kalau dalam konfigurasi elektron dia berakhir di subkulit 5F, berarti dia golongan aktinida. Karena dia berakhir di subkulit F, maka lantanida, aktinida berada di blok F. Nah, Ibu ulangi lagi. Jadi blok S itu adalah golongan 1 dan 2A. Blok P adalah golongan 3A sampai golongan 8A. Itu adalah blok P. Sedangkan blok D itu adalah golongan transisi dari 3B sampai 2B. Itu adalah blok D. Ya, sedangkan blok F itu adalah lantanida dan aktinida. Jadi nanti bisa kalian catat di buku catatan kalian, ya. Nah, nanti ya di dalam mempelajari sifat-sifat unsur dalam tabel periodik, kalau kita sudah bisa menentukan letaknya dalam sistem periodik itu, dia terletak pada periode berapa, golongan berapa, nanti memudahkan kalian untuk mempelajari sifat-sifatnya. Karena dalam bab sistem periodik unsur itu kita tidak membicarakan tentang letaknya di mana, ya. Nah, jadi kalau mengetahui letaknya di mana, periode berapa, golongan berapa, itu di tatap muka sebelumnya. Di sini nanti kalau kamu sudah bisa menentukan letak, yaitu dia terletak pada periode berapa, golongan berapa, jadi nanti kamu buat cuplikan tabel periodiknya. Jadi dari cuplikan itu nanti kalian mudah untuk mempelajari sifat-sifat. Apa sifat-sifat itu? Sifat-sifatnya ada jari-jari atom, ada energi ionisasi, ada afinitas elektron, ada keelektronegatifan. Nah, itu nanti sifat-sifat unsur yang akan kita pelajari di bab ini, di bab sistem periodik unsur. Nah, kalau tadi sudah Ibu jelaskan bagaimana letak, ya, unsur dalam tabel periodik, ya. Dan suatu unsur ditempatkan di golongan A, karena golongan A di sini adalah berada di blok S dan blok P. Jadi posisi yang berada di blok S itu siapa? Blok S itu tidak lain dalam konfigurasi elektronnya, berarti dia masih di elektron terakhirnya di subkulit S, yaitu tadi yang sudah Ibu jelaskan, yaitu golongan 1A dan 2A. Sedangkan golongan A dari 3A sampai 8A itu adalah berakhir dalam konfigurasinya, berakhir di subkulit P. Nah, untuk golongan transisi dalam,
yang disebut dengan transisi dalam itu adalah golongan lantanida dan aktinida. Unsur-unsur yang berada pada blok F yang paling bawah. Ya. Kenapa itu disebut transisi dalam? Karena unsur-unsur itu ya, nomor atomnya untuk lantanida, nomor atomnya dari 57. Artinya itu setelah lantanium. Nah, pada tabel periodik ya, itu ada blok S, blok P, blok D, dan blok F. Itu tidak lain, ini dari posisi konfigurasi elektronnya. Bila dia dalam konfigurasi elektron itu berakhir di subunit S, maka unsur-unsur ini berada di golongan 1A dan 2A. Dia letakkan di golongan 1A, berarti di S-nya itu subunit S terisi 1 elektron. Bila S-nya terisi 2 elektron, maka dia akan berada pada golongan 2A. Sedangkan golongan 3A sampai golongan 8A itu tidak lain adalah dalam konfigurasi elektronnya itu berakhir di subkulit P. Nah, berarti di sini nanti blok P ya. Jadi blok P itu golongan 3A sampai 8A. Bagaimana dengan blok D? Blok D itu adalah golongan transisi. Dari golongan 3B sampai dengan golongan 2B. Jadi golongan transisi ini berada di blok D. Karena dalam konfigurasi elektronnya dia berakhir di subkulit D. Sedangkan yang di bawah ini ya, dalam tabel periodik itu letaknya di bawah ada dua golongan, yaitu golongan lantanida dan golongan aktinida. Ini kita sebut dengan transisi dalam. Masing-masing golongan itu ada 14 unsur. Masing-masing ada 14 unsur. Transisi dalam itu di sini ada dua golongan, yaitu golongan lantanida dan aktinida. Masing-masing ini punya 14 unsur. Golongan lantanida itu dimulai dari nomor atom 57 sampai 70, 57 sampai 70. Sedangkan aktinida juga sama 14 unsur, dimulai dari nomor atom 89 sampai 102. Nah, sekarang Ibu mau menerapkan apa yang telah Ibu jelaskan di awal tadi. Contohnya seperti ini. Di dalam soal ini ya, contohnya misalnya X. X ini nanti nomor atomnya berapa? Bila nanti diketahui periode 3 golongan 6A. Nah, periode 3 golongan 6A. Golongan 6A dalam tabel periodik tadi yang di awal sudah Ibu jelaskan, itu letaknya di antara golongan 6A itu berarti letaknya di blok apa tadi? Blok P ya. Nah, blok P itu tadi golongannya antara 3A sampai 8A. Nah, berarti X konfigurasinya itu di sini berakhir di 3P. Nah, karena ini golongan 6, di golongan A tadi ada 1A 2A berada di S ya toh, sebelum P adalah S, maka di sini dikurangi 2 kalau di golongan itu lebih dari 3. Nah, jadi 6 dikurangi 2 berapa? 4. Nah, kita dapat. Kenapa? Karena 3 sebelum P ini ada S. Nah, kalau sudah S berarti kalian berhenti. Nah, berarti di sini gas mulia itu urutan kedua, karena ini sudah 3, urutan kedua sama Na, nomor atom 10. Berarti X kita tahu berapa nomor atomnya. Kalian tinggal menjumlahkan X 10 tambah yang ada di luar 2 dengan 4, berarti 16. Nah, ini konfigurasi elektronnya, ini nomor atomnya 16.
Nah, bagaimana kulit valensi dan elektron valensinya? Kulit valensi itu yang ditempati oleh elektron valensi. Nah, berarti kulit valensinya, kalau ini tadi yang A, ini yang B. Kulit valensinya adalah 3S dan 3P. Sedangkan elektron valensinya itu adalah sama dengan 6, yaitu 2 ditambah 4. Itu adalah elektron valensi. Ini adalah kulit valensi, ini adalah elektron valensinya. Nah, nomor 2, Y, periode 4 golongan 8B. Golongan 6B. Apa ya? 6B. Berarti dia berakhir di subkulit D. Kalau periode 4 dengan golongan B itu nanti kulitnya dikurangi ya. Jadi kalau B itu periode 4, berarti kenapa? Karena B itu adalah NS plus N-1D untuk menyatakan golongan B. Nah, jadi di sini periodenya 4, ya dah. Nah, jadi nanti Y nomor atom berapa? Periode 4 berarti 4S. Kita tulis dulu. Karena B berarti D, 3D. Nah, periodenya 4, golongannya B, jadi 4S 3D. Karena 6 berarti sini 4 2 kan enggak boleh. Berarti sini 5, di sini 1. Nah, ini 4 berarti gas mulia yang urutan ketiga siapa? Berarti argon 18. Tinggal kalian jumlahkan 18 ditambah 6. Berarti 24. Nah, ini nomor atom si Y. Konfigurasinya 4S1 3D5. Konfigurasi ini ya. Nah, yang terakhir ini ya 4S3D itu yang kita sebut dengan kulit valensi. Sedangkan elektron valensinya adalah 1 tambah 5, jadi 6. Jadi kulit yang B, ini tadi yang A, kulit valensi berarti 4S dan 3D, elektron valensinya 6. Sama dengan nanti yang ketiga, Z ya. Periode 4, golongan 2A. Kalau golongan 2A tadi berarti dia berada di blok S ya kan? Karena blok S tadi golongan 1A dan 2A. Tulis sini 4S. Langsung golongannya berapa? 2. Masukkan sini 2. Nah, berarti sini langsung 18 AR urutan ketiga karena sudah ngisi 4. Berarti 18 tambah 2 berarti Z. Nah ya, Z berarti nomor atomnya 20. Kulit valensinya itu adalah 4S, elektron valensinya adalah 2. Nah, jadi seperti ini ya. Bagaimana nanti kalian mengetahui konfigurasi elektron dan nomor atom ya. Bila unsur itu sudah diketahui letaknya, periode berapa, golongan berapa. Ya. Karena apa? Karena dari letak itu nanti kita tahu persis dia berada di blok S, P, D atau F ya, untuk mengetahui nomor atomnya. Jadi kulit valensi itu adalah kulit yang ditempati oleh elektron valensi. Sedangkan elektron valensi adalah elektron pada kulit terluar. Nah, untuk tatap muka kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Bila nanti kalian masih ada kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal atau tugas yang Ibu berikan di awal bab sistem periodik unsur ini, nanti kalian bisa tanyakan
sama teman, sejawat, atau bisa langsung tanyakan dengan ibu. Ya, ibu akhiri tatap muka kali ini. Ya, sampai jumpa, semangat.